Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman CMO. Malam ini gimana kabarnya teman-teman? Pasti masih sehat kan? Di akhir bulan biasanya masih pada santai ya. Nah, makanya sebelum kalian gaspol lagi nyari ordernya, tonton dulu ini sampai selesai. Oke? Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen supaya channel Bang Yan ini akan terus berkembang dan terus membahas seputar CMO, leasing, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kali ini Bang Yan akan membahas masalah CMO yang harus dihindari, teman-teman, karena kebanyakan CMO itu keluar masuk bekerjanya itu paling setahun keluar, setahun keluar masuk lagi, 3 bulan keluar, masuk keluar lagi. Karena apa? Karena tidak tahu caranya, teman-teman. Nah, Bang Yan akan hari ini akan membahas tentang hal apa aja yang tidak boleh di yang tidak boleh dilakukan oleh seorang CMO, terutama CMO pemula, agar kalian bisa terus bekerja sebagai CMO dan bisa terus profit. Oke? Nah, yang pertama, kalian tidak boleh melakukan lapping atau memakai angsuran konsumen. Nah, biasanya lapping ini dilakukan karena ada niat yang pertama. Yang kedua, biasanya konsumen di awal bulan itu menitipkan angsurannya kepada kalian. Nah, sehingga lah kalian yang dititipkan tidak amanah. Lah, pakai aja dulu, belum akhir bulan ini duit angsurannya, nanti aja kalau sudah akhir bulan saya gantiin. Biasanya kayak gitu tuh. Siapa yang merasa kayak gitu, segera sadar teman-teman ya, karena itu akan merugikan kamu juga. Oke? Nah, selain lapping itu merugikan kamu juga, akan merugikan perusahaan juga dan konsumen, karena nanti perusahaan konsumen pas jatuh tempo itu perusahaan membutuhkan uang angsuran konsumen, tapi angsurannya tidak ada. Nah, di situ perusahaan akan dirugikan, dan si konsumen juga akan merasa dirugikan karena setelah jatuh tempo belum dibayarkan juga, pasti dendanya akan terus berjalan sampai kamu membayar angsuran tersebut ya. Nah, untuk yang kedua itu meminta uang kepada konsumen waktu survei, teman-teman ya, dengan dalih biaya privasi survei atau biaya apa, itu biasanya dilakukan oleh konsumen ya, oleh surveyor atau CMO yang gelap mata gitu ya. Nah, sebaiknya jangan kalian lakukan meminta uang saat survei di rumah konsumen, karena itu juga akan berdampak kepada kalian semua, yang akan berdampak ke para kalian semua, kepada CMO dan kepada angsurannya juga gitu, teman-teman. Kenapa berdampak ke angsurannya?
Karena kalau biasanya si konsumen itu dipinta uang pertama, nanti di angsurannya juga dia akan lalai teman-teman. Biasanya dia akan so akrab kepada kita pas ditagih angsurannya, karena dia merasa udah pernah dipinta uangnya oleh kalian. Dan biasanya konsumen yang kayak gitu dia bakal terlambat terus bayar angsurannya dan seenaknya. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu mengingatkan konsumen masalah angsuran dengan kasar. Misalkan angsuran pertama udah lewat dari jatuh tempo, misalkan sore jatuh temponya hari ini, tapi siang belum masuk juga angsurannya, terus kalian nelpon mengingatkan, ngebentak-bentak atau nge-WA kepada konsumen dengan kasar. Nah, itu biasanya konsumen ngerasa tersinggung teman-teman. Sebaiknya kalian hindari hal seperti itu. Untuk mengingatkan konsumen lebih baik secara pelan-pelan teman-teman. Angsuran siang belum masuk, diingatkan, halo Pak, mohon maaf nih Pak, angsurannya belum masuk, sekarang udah jatuh tempo, minta tolong ya Pak, hari ini dimasukkan, kira-kira jam berapa nih Pak masuk angsurannya, gitu misalkan. Nah, kalau misalkan sorenya juga belum masuk, lebih baik jangan lewat by phone atau by WA, lebih baik samperin ke rumahnya, ngobrol secara baik-baik. Pak, gimana nih, kan saya udah bilang waktu survei minta tolong gitu kan, agar angsuran pertamanya nggak lewat dari jatuh tempo, minta tolonglah Pak, hari ini harus masuk gitu, biar bayar angsurannya sama saya aja bareng-bareng, misalkan mau ke Alfa apa mau ke kantor gitu. Lebih baik jangan sampai bernada keras di angsuran pertama ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya menagih angsuran di depan orang banyak atau di rumah di tetangga apa, di depan rumahnya, depan tetangganya atau depan temannya, itu karena akan mengakibatkan konsumen tersinggung. Nah, biasanya kalau udah tersinggung sama konsumen malah malas membayar angsurannya teman-teman. Dia bakal semau-mau konsumen bayar angsurannya. Nah, malah bisa lebih parah lagi, dia nggak mau bayar angsuran gitu teman-teman ya. Nah, yang kelima yang fatal ini yang jangan dilakukan yaitu survei di luar rumah konsumen, survei di warung, survei di tempat makan, survei di tempat ngopi, survei di sub dealer atau di channel, survei di mediator, itu nggak boleh teman-teman ya, karena itu akan berdampak besar kepada kalian dan kepada perusahaan kalian. Nah, masih mending konsumen tersebut tidak mempunyai niat jahat atau tidak mempunyai niat akan tidak membayar angsuran. Tapi kalau misalkan kayak gitu, biasanya konsumen itu udah emang niat tidak mau bayar angsuran teman-teman. Nah, pas nanti angsurannya jatuh tempo, kalian ingatkan, konsumen tidak ada respon, di telepon, di WA, atau
itu di SMS biasanya tidak merespon. Nah, bahaya itu. Nanti kalian bingung akan nagih kemana, karena rumahnya itu kalian belum pernah survei gitu teman-teman. Nah, itu juga nanti akan berdampak besar ke perusahaan, terus akan berdampak ke kolektornya. Nanti akan sangat rumit urusannya teman-teman kalau konsumen tidak disurvei teman-teman ya, atau surveinya di luar rumah konsumen. Nah, gitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada kritik, saran, atau mau nambahin silahkan komen di kolom komentarnya. Saya tunggu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.